Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia dari kelas 9D. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara Islam dapat masuk dan mendamaikan bumi Nusantara. Pernahkah kalian berpikir bagaimana Islam dapat masuk dan mendamaikan bumi Nusantara? Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Islam menyebar dengan sangat cepat hampir ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya adalah wilayah Nusantara, di mana wilayah Nusantara sejak zaman prasejarah dikenal penduduknya sebagai para pelayar yang tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Sehingga pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antar kepulauan Indonesia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Asia dikenal sebagai jalur lintas perdagangan, yaitu wilayah Nusantara bagian barat tepatnya, karena kaya akan hasil bumi sehingga banyak para pedagang baik dari Cina, India, dan pedagang dari Lamuri, Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik berada di Jawa dan Sumatera pada abad ke-1 sampai abad ke-7 Masehi. Bersamaan dengan itu, para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah, saat itu Malaka adalah pusat perdagangan dan penyebaran dakwah Islam yang ada di Nusantara setelah datangnya agama Hindu dan juga agama Buddha. Nah, Islam itu membawa perubahan yang ada di masyarakat karena Islam itu masuk dengan cara yang damai, dan keberadaan pemeluk Islam ini diakui atau diperjelas pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Menurut para ahli sejarah, teori kedatangan Islam ini ada 4, yaitu 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat ini dikemukakan oleh para peneliti Belanda seperti Snoeck-Horgronje, Mokuete, dan Pigeonapple. Teori ini berasal dari Gujarat, India. Berdasarkan pendapat para ahli, teori ini mengisahkan orang-orang Islam yang ada di Arab yang melakukan perjalanan atau migrasi ke Gujarat, India. Pada saat itu, Islam mazhab Syafi'i berkembang di sana. Nah, orang-orang Gujarat sebelumnya sudah memiliki hubungan dagang dengan Nusantara. Itulah yang menyebabkan Islam sedikit demi sedikit menyebar di kalangan pedagang Nusantara. Selain itu, Mokwete menyatakan bahwa masuknya Islam dari Gujarat ke Nusantara ini diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai karena memiliki model atau kesamaan yang berada di Kambai di Gujarat. 2. Teori Persia. Menurut P.A. Hussein Jajadiningrat, teori Persia ini muncul karena persamaan budaya antara Persia dan Indonesia. Kedua negara ini sama-sama memiliki peringatan Hari Asyura atau 10 Muharram untuk memperingati syahidnya Hussein. Nah, selain itu, perkembangan dalam bentuk puisi juga menuruti kesamaan menurut Aharan Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Nah, teori ini juga menunjukkan bahwa Islam dari Persia juga ikut mempengaruhi perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut di Nusantara. 3. Teori Mekah. Teori ini juga bisa disebut dengan teori Arab. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara itu pada abad pertama Hijriah, yakni abad ke-7 Masehi. Islam yang masuk dari tanah Arab atau Mesir ini dibawa oleh para kaum musafir oleh kaum Sufi. Menurut A.H. Jones, kaum Sufi itu sering mengembara ke tempat-tempat di dunia untuk mendirikan sebuah kumpulan. Arab memulai kumpulannya pertama kali saat singgah di Gujarat sebelum datang ke Indonesia. 4. Teori Cina. Teori yang satu ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari penyebaran kaum muslim Cina. Pedagang muslim Cina itu datang dan menetap di Indonesia di Palembang pada abad ke-9. Sementara itu terjadi pernikahan antara pedagang Cina dengan warga setempat, hingga Raja Brawijaya V
Dengan seorang perempuan Cina terjadilah perkawinan. Mereka melahirkan seorang anak bernama Jinbun atau yang sering dikenal dengan Raden Patah, yang merupakan raja pertama di Kesultanan Demak. Dari teori-teori di atas, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam yang ada di Nusantara. Karena Islam menyebar dengan sangat cepat, karena disebarkan oleh berbagai golongan, yaitu para wali atau wali songo atau wali sembilan, yaitu juga selain itu ada para pedagang, sufi, para mubalik. Nah, para wali songo ini kan disebut dengan para wali sembilan. Berarti ada 9 orang. Nah, 9 orang yaitu yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang bermula bernama Raden Paku yang berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Yang keempat, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel yang tinggal di Bonang dekat Tuban. Yang kelima, Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel yang berkedudukan di Derajat dekat Sedayu. Keenam, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan yang berkedudukan di Kudus. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Mas Said. Beliau adalah putra Tumenggung Wali Tikta Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Yang kedelapan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syah Nurullah merupakan seorang berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang kesembilan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Pertama, ada perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui perdagangan ini terjadi pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Persia, Arab, dan juga India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan antara Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Sehingga banyak para pedagang muslim yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, penyebarannya itu secara damai dan juga memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan bagus sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk Nusantara yang secara sukarela masuk ke dalam agama Islam. Sehingga banyak para pedagang muslim yang singgah dan bertepatan tinggal di Indonesia, baik sementara ataupun tinggal selamanya di Indonesia, dan membentuk sebuah perkampungan atau perkampungan muslim yang disebut juga dengan Pekojan. Kedua, perkawinan. Sebagai pedagang yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja, dari pernikahan tersebut mereka mendapatkan keturunan, dan oleh karena pernikahan tersebut banyak para bangsawan atau raja yang masuk ke dalam agama Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap di bumi Nusantara dan membentuk sebuah perkampungan muslim yang disebut juga dengan Pekojan. Dan pekojan ini sudah dapat dijumpai di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ketiga, pendidikan. Para mubalik mendirikan sebuah lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah yang ada di Nusantara, di mana sudah berdiri itu sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Contohnya itu yang pertama di Aceh ada lembaga pendidikan yang dikenal dengan nama Meunasah, Daya, dan Rangkang. Yang kedua di Sumatera Barat dikenal dengan adanya Surawu. Yang ketiga di Kalimantan yaitu Langgar. Yang keempat itu di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Di sanalah terjadi pembimbingan bagaimana reaksi sebagai calon kiai dan juga ulama. Mereka tinggal di pondok itu dalam jangka waktu tertentu menentukan tingkat kelasnya. Nah, setelah itu mereka akan pulang atau kembali ke wilayahnya masing-masing untuk menyebarkan agama Islam yang telah diajarkannya di pondok pesantren tersebut.
sehingga ajaran agama Islam dapat masuk ke seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Keempat, hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara itu pandai dalam menjalin hubungan sosial yang ada di masyarakat. Contohnya mereka aktif membaur dalam kegiatan-kegiatan sosial, mereka juga memiliki banyak sisi positif sehingga banyak para penduduk Nusantara yang simpatik dan kemudian masuk ke dalam agama Islam dengan cara yang bijaksana tanpa adanya pemaksaan dan merugikan, karena Islam itu mengajarkan kesamaan derajat di antara seluruh manusia, karena kemuliaan manusia itu tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kesenian. Sebelum datangnya agama Islam, kesenian dan kebudayaan Hindu dan Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Namun setelah Islam datang dan masuk ke wilayah Nusantara, cara-cara yang telah diajarkan oleh agama Hindu dan Buddha tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Kesenian yang dikembangkan untuk berdakwah ini ada seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Contohnya adalah ukiran-ukiran yang berada di Masjid Agung Demak. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 1. Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh atau Aceh Utara. Kerajaan ini lahir pada awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini berdiri karena pengaruh Islam yang kuat di Aceh. Pengaruh ini terjadi karena kawasan Aceh yang strategis sebagai pintu masuk Selat Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh Meorasilu pada tahun 1267 Masehi. Nah, bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam-makam Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Kerajaan ini berakhir karena di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh pada tahun 1524 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-17 di Kabupaten Aceh yang didirikan oleh Sultan Ali Mugyat Shah tahun 1514 sampai 2538 Masehi. Sultan Ali Mugyat Shah ini meluaskan wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh ini dengan bekerja sama bersama Portugis. Kemudian di Pasai tahun 1524 Masehi. Sehingga kekuasaan Kerajaan Aceh ini melebar sampai ke Sumatera Timur. Peletak dasar kebesaran Kerajaan Aceh ini adalah Sultan Awaluddin Riyad Shah yang mempunyai sifat berlawanan dari Sultan Ali Mugyat Shah, dan Kerajaan Aceh ini mencapai puncak kekuasaannya pada masa pemerintahan Raja Iskandar Muda yang membawa banyak perubahan untuk kawasan Aceh, yaitu menguasai seluruh pelabuhan yang ada di pesisir timur dan barat Sumatera. Dan kerajaan ini berakhir setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1236 Masehi, terus mengalami pengunduran karena tidak ada yang dapat menggantikan posisi Sultan Iskandar Muda untuk Kerajaan Aceh. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utama Jawa. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Beliau adalah putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Setelah tahta raja ayahnya itu jatuh ke Kelindaha, Demak itu merasa terancam sehingga terjadilah peperangan dan Majapahit mengalami kekalahan, lalu pusat kekuasaannya bergeser ke Demak. Sejak saat itu Demak berkembang dengan sangat pesat dan menguasai jalur perdagangan yang ada di Nusantara yang mencangkup daerah sepanjang utara Pulau Jawa, sehingga pengaruhnya sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku.
Nah, kerajaan ini tuh berakhir tahun 1568 Masehi ketika Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahannya dari Demak ke Panjang. Dan di sana dia mendirikan kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Panjang. Yang keempat, Kerajaan Panjang. Kerajaan Panjang adalah penerus dari Kerajaan Demak yang terletak di daerah Kartasura di pedalaman Jawa. Raja pertamanya adalah Raja Tangkir yang berasal dari Pangging di lereng Gunung Berapi. Namun dalam menjalankan pemerintahannya, banyak sekali penguasa yang memperebutkan kekuasaannya, sehingga terjadilah perang antar saudara dan tahta ini berakhir di tangan Sutawijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram tahun 1586 Masehi. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang mendapatkan gelar Senapati Inglaga Saidin Paratagama, yang artinya adalah panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Kerajaan ini berdiri di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu di Kota Gede. Kerajaan ini tuh mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hayakarakusuma pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Kerajaan ini tuh banyak banget membawa perubahan positif untuk kerajaan karena rajanya. Contohnya adalah prestasi-prestasinya. Salah satunya adalah memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa sampai Madura kecuali Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan sampai ke Banjarmasin. Yang keenam, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam yang ada di Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan, dan pusat kerajaannya berada di sekitar Kuin Utara atau Banjarmasin. Namun setelah Keraton Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusatnya berpindah ke Martapura. Kerajaan ini berdiri tahun 1525 Masehi dengan Sultan Suryansah sebagai sultan yang pertama. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan kerajaan ini meluas dan berkembang hampir di seluruh Pulau Kalimantan. Kerajaan ini runtuh saat berakhirnya Perang Banjar tahun 1905 Masehi karena terjadinya perang untuk melawan pemerintahan Belanda. 7. Kerajaan Gua Talo. Pada awalnya di daerah Gua terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang, yang kemudian komunitas itu bergabung dan membentuk sebuah kerajaan disebut Kerajaan Gua, yaitu kerajaan paling besar dan paling sukses di Sulawesi Selatan. Pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan-kerajaan Hindu yang terkenal, yaitu Goa, Talo, Bone, Lajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605, Sultan Alauddin ini dari Goa masuk Islam sehingga diikuti oleh rakyat-rakyatnya, sehingga kerajaan Goa dan Talo ini dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan Goa dan Talo ini disebut sebagai Kerajaan Makassar yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Dari Makassar, agama Islam itu disebarkan di berbagai pulau yang ada di Nusantara, hingga kekuasaannya kini berada di tangan Sultan Hasanuddin. Belanda itu mengetahui bahwa Banda Makassar itu cukup ramai dan banyak hasil alam, sehingga terjadilah peperangan untuk melawan Belanda dengan cara Belanda memperalat Arupalaka yang saat itu adalah Raja Bone untuk mengalahkan Makassar yang tidak mudah tunduk pada Belanda, hingga akhirnya karena banyak mengalami kerugian dan kehancuran, terjadilah kemunduran pada kerajaan Goa dan Talo ini. Yang ke-8, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13 di Sampalu, Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate, di Maluku juga terdapat kerajaan-kerajaan lain, yaitu Kerajaan Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Dan Kerajaan Ternate ini adalah kerajaan yang paling maju dan kerajaan tertua yang ada di Nusantara.
Raja Ternate yang pertama adalah Sultan Mahrum yang masuk Islam karena dakwah, dan setelah dia wafat, dia digantikan oleh keturunan putranya hingga saat pemerintahan Sultan Khairun di Ternate kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Di antara mereka terjadi persaingan yang ketat hingga terjadinya konflik. Portugis juga ikut campur dalam masalah intern Kesultanan Ternate dan banyak lagi yang membuat terjadinya konflik. Hingga penguasa Ternate, Sultan Khairun yang memerintahkan pada tahun 1550 Masehi sampai 1570 Masehi secara tegas menolak kehadiran misionaris Portugis berada di tanah Ternate. Karena Portugis takut terusir dari bumi Ternate, maka Portugis membuat perjanjian perdamaian di bawah pimpinan de Mesquita. Nah, namun pada tahun 1570 Masehi, Sultan Khairun dibunuh dan digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Babullah. Hingga akhirnya dia mengangkat senjata untuk melawan Portugis. Tahun 1575 Masehi, Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis dan Belanda dari Ternate. Sejak saat itu, Islam menyebar luas dan kuat, dan juga banyak perubahan-perubahan positif untuk kerajaan Ternate. Namun setelah Sultan Babullah wafat, kerajaan Ternate semakin lama diserang oleh kerajaan Spanyol dan Portugal. Untuk mempertahankan Ternate, kerajaan ini meminta bantuan kepada Belanda, sehingga kekuasaan Belanda semakin kuat dan terjadilah pemberontakan juga konflik intern yang memasuki kerajaan Ternate, sehingga kerajaan Ternate menyerah dan akhirnya mengalami kemunduran. Yang kesembilan, Kerajaan Tidore. Kerajaan ini adalah kerajaan yang terletak di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, di sebelah kanan Ternate. Raja pada kerajaan Tidore ini adalah Syahadati alias Muhammad Nakal pada tahun 1801 Masehi. Dan baru raja ke-9 ini yaitu Cirililiati dan anaknya masuk ke dalam agama Islam. Nah, agama Islam ini masuk pertama kali ke Tidore tahun 1471 Masehi menurut catatan Portugis. Kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan kerajaan yang memiliki banyak sumber daya alam yang laku di pasaran Eropa. Mereka awalnya hidup berdampingan, namun seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan ini tuh justru bersaing memperebutkan kekuasaan politik yang ada di Maluku. Padahal kedua kerajaan tersebut sama-sama menghasilkan banyak rempah-rempah. Sehingga ketika kedatangan bangsa Eropa di Maluku, mulai terjadilah pertentangan karena persaingan mendapatkan harga rempah-rempah serta pendirian benteng yang dihadiahkan kepada partner dagang sebagai penghargaan. Tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke dalam Maluku. Portugis itu bersahabat dengan Ternate, sedangkan Spanyol bersahabat dengan Sultan Tidore. Nah, sejak saat itu muncullah banyak perselisihan. Juga pada tahun 1529 Masehi, Portugis yang dibantu oleh Ternate dan Bacan itu menyerang Tidore dan Spanyol. Portugis akhirnya mengalami kemenangan, sehingga dia dapat menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Setelah itu, Portugis mulai melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Saat itu, kedua kerajaan yaitu Ternate dan Tidore akhirnya bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis yang ada di Maluku. Mereka bekerja sama dan akhirnya Portugis mengalami kekalahan tahun 1575 Masehi. Kerajaan Tidore ini mengalami puncak kejayaannya yaitu saat pemerintahan Sultan Nuku tahun 1789 sampai 1805 Masehi. Nah, kecerdasan dari Sultan Nuku ini akhirnya Tidore dan Ternate ini tidak dapat diganggu lagi oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda maupun bangsa Inggris. Hingga rakyatnya terus mengalami peningkatan dan juga perdagangan juga mengalami kemajuan dan juga peningkatan hingga tahun 1810 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.